Halo, kembali lagi dengan saya di tutorial Adobe After Effects, dan kali ini kita akan membuat salah satu circle burst, yaitu efek yang cukup populer ya di YouTube dan di beberapa iklan di televisi juga. Saya suka lihat menggunakan efek seperti ini ya. Jadi saya contohkan aja yang saya buat seperti ini. Jadi ada beberapa garis dan lingkaran ditambah efek ditambah teks seperti ini ya. Jadi kelihatan menarik, tapi sebenarnya ini cuma garis-garis simple seperti ini, tapi kelihatan lebih menarik ya karena cukup sederhana. Oke, kita akan belajar membuat ini kali ini. Jadi saya buka dulu After Effects-nya di sini. Ya, di sini ada jadi yang kita butuhkan adalah garis-garis ini, lalu lingkaran ini, dan ya teks ini saya untuk tambahan aja sih. Kalau nggak mau pakai teks juga nggak masalah. Oke, saya tambahkan dulu new composition di sini. Langsung kita buat aja. Saya buat backgroundnya dengan warna lain, misalnya warna biru gelap ini. Saya sengaja memilih background yang gelap supaya garis-garisnya kelihatan jelas ya. Oke, lalu saya buat vignette-nya di sini. Klik kanan new solid, pilih warna hitam, klik OK, lalu pilih ellipse tool, double klik invert, lalu opacity-nya saya kurangi dan feather-nya saya tambahkan. Oke, seperti ini ya kira-kira ya. Oke, kalau sudah saya kunci di sini. Oke, berikutnya kita akan membuat garis-garis tadi. Membuat garis-garis awalnya seperti ini ya. Ya, kita buat dulu satu. Jadi untuk menentukan titik tengahnya, saya klik di sini untuk membantu. Jadi klik di sini, choose create and guide options, klik title or action save. Lalu di sini titik tengahnya, saya klik kanan di sini, new shape layer, lalu pilih pen tool atau klik K. Saya akan klik di sini dan beri beberapa jarak, lalu klik tahan shift dan klik di sini, supaya shift itu untuk membuatnya tetap lurus ya. Kalau enggak nanti nggak pas seperti itu. Jadi klik shift. Oke. Lalu anchor point-nya kita tentukan di pas di tengah ini. Nah, kalau ini belum pas, kita akan paskan di sini. Oke, anchor point-nya juga saya paskan di sini, tepat di titik sini. Oke, kalau sudah, kita akan membuat efek pecahannya dulu ya. Jadi klik di sini content, lalu klik trim paths. Nah, di sini di content sini ada shape dan trim paths. Saya akan membuat trim paths-nya dulu. Trim paths ini adalah jadi seolah-olah ini garisnya bergerak gitu ya, titiknya bergerak ke atas. Jadi di sini kalau kita lihat sini ada bisa terpotong seperti ini ya. Jadi saya buat animasi dulu di sini beberapa frame. Misalnya saya taruh di sini 20 frame supaya gampang aja hitungannya ya. Klik start dan end di sini. Untuk start saya tambahkan 100%, end juga 100%. Lalu di start di frame ke 0, startnya saya buat 0 dan endnya saya buat 0. Jadi akan di sini kita nggak melihat ada garis di sini ya. Jadi ini saya geser, untuk endnya saya geser mungkin 5 frame, dan startnya di akhir ini saya geser juga 5 frame. Jadi akan seperti ini. Kalau kita lihat ya,
ada garis seperti itu ya. Oke, lalu kita easy ease di sini, klik kanan F9 dan supaya gerakannya jadi seperti itu. Dan di sini saya klik, saya drop, saya blok semuanya, klik di sini, lalu saya blok sebelah sini, lalu saya geser ke kiri semuanya dengan tahan shift ya, supaya rata, supaya gerakannya lebih seperti itu, shup ya. Ini bisa saya perbaiki lagi, misalnya ini mungkin saya tambahkan sedikit ke kanan supaya lebih menghentak, hentakan gerakannya menghentak. Iya, oke, kira-kira seperti itu. Lalu garisnya kita rubah sekarang, stroke-nya ini pin ke stroke width, di frame ke 0, stroke width-nya saya buat misalnya 15, jadi dia tebal. Lalu di frame ke 20 saya buat stroke-nya 3, jadi dari tebal ke tipis. Kita lihat hasilnya. Oh, saya lupa nyalakan ininya, jangan lupa nyalakan stopwatch-nya ini. Stroke width di sini saya di awal saya ketik 15, klik sini, lalu di 20 saya rubah 3, jadi seperti ini ya. Jadi emang ngecil, lalu di easy ease, lalu saya rubah ini, geser ke kiri sepertinya jadi ya. Iya. Oke, kalau satu ini, kalau cuma satu belum kelihatan menarik ya. Saya akan rubah menjadi banyak. Jadi di sini ada di konten ini ada add lagi, ada add sini. Klik repeater. Jadi kita merubahnya menjadi beberapa. Nah, di sini ada 3. Nah, di sini garisnya sejajar ke samping ya, horizontal ya, harusnya dia melingkar. Jadi di sini di repeater saya rubah, misalnya saya mau merubahnya menjadi 12, jadi dia ada banyak. Lalu di transform repeater saya rubah posisinya jadi 0, di 100 ini saya rubah jadi 0. Lalu di rotationnya, karena tadi saya mintanya 12, jadi di sini supaya nggak bingung berapa derajat, setiap berapa derajat saya garisnya berputar, jadi saya ketik aja di sini 360 garis miring, atau dibagi 12 gitu ya, 360 dibagi 12, dan dia akan seperti ini. Oke, di sini saya akan merubah sedikit. Saya klik U di sini, jadi kalau saya klik U, dia akan membuka yang ada keyframe-nya aja seperti ini. Jadi misalnya garis ini terlalu panjang menurut saya, jadi ini saya rubah, misalnya ini saya majukan dan ini saya mundurkan sedikit. Iya, jadi ini nggak terlalu panjang. Coba kita lihat lagi. Iya, mungkin ini sudah terlihat lebih enak ya. Oke, itu untuk garisnya ya. Sekarang yang berikutnya kita akan membuat ada lingkaran seperti ini, lingkaran pecah seperti itu. Saya tambahkan lagi new shape layer. Saya buat lingkaran di sini. Saya letakkan di tengah. Untuk mempermudah saya klik align di sini, klik tengah dan tengah, center.
saya taruh di tengah. Sepertinya ini belum di tengah ya, jadi ini saya pindahkan anchor pointnya di tengah dulu, klik Ctrl supaya dia di tengah pas. Oke, dia sudah di tengah sekarang. Oke, saya lihat dulu pecahannya sebesar apa. Oke, sebesar ini, berarti ini lingkarannya nggak usah terlalu besar seperti ini. Saya kecilkan sedikit di sini scale-nya, transform ellipse, skalanya saya kurangi, ya mungkin segini. Lalu tadi saya menggunakan framenya sampai di frame 20. Oke, ini 20. Jadi 20 nya saya nyalakan jamnya ini, stopwatch. Lalu di frame ke 0 saya rubah skalanya jadi 0, jadi akan seperti ini. Oke, saya rubah easy ease nya lagi. Lalu saya buat seperti ini. Oke, lalu di stroke nya ini, ellipse stroke, saya rubah lebarnya, stroke width nya. Jadi di frame ke 20 saya rubah stroke width nya jadi 0, dan di 0 saya rubah stroke width nya misalnya 300. Jadi dari tebal ke tipis. Mungkin 300 terlalu berlebihan, jadi saya kurangi misalnya 100 saja. Oke, lalu saya rubah ininya juga, easy ease. Oke, saya lihat dulu apakah hasilnya sudah bagus lingkarannya. Oke, sepertinya ini stroke width-nya di sini saya jadikan 200. Bagaimana? Oke, mungkin 300 cukup. Saya kembalikan lagi ke 300. Iya, sebenarnya 300 juga lebih bagus ya. Oke, lalu saya kembalikan ke semuanya lagi. Nah, berikutnya saya akan mengcopy. Oke, mungkin ini scale-nya saya rubah lebih besar sedikit deh. Ya, jadi ini saya mundurkan supaya kembang apinya pecah dulu, baru lingkaran. Ya. Jadi jangan terlalu dekat ya, jadi nanti kalau terlalu dekat nggak kelihatan efeknya, sayang juga. Oke. Lalu berikutnya ini saya copy aja. Jadi ini saya namakan dulu deh. Ini garis dan ini lingkaran. Yang garis saya copy, Ctrl D. Lalu saya kurangi di sini, mundurkan di sini supaya dia pecah 2 kali, tapi saya klik R di sini. Rotasinya saya rubah menjadi 15 derajat. Supaya dia nggak bertumpuk. Jadi di sini kalau dia datangnya bersamaan pun dia nggak akan bertumpuk seperti itu ya. Jadi ini saya mundurkan sedikit. Ya, dan yang ini saya pelankan sedikit saja. Jadi saya mundurkan. Ya,
Oke. Lalu berikutnya saya kasih teks di sini, klik new text, lalu saya ketik circle burst, lalu saya perbesar di sini. Oke, saya lihat dulu ukurannya apakah sudah cukup. Oke, saya tambahkan sedikit lagi, saya buat ke tengah, lalu paragrafnya juga saya buat tengah. Oke, saya ini udah cukup ya. Ya, kita tinggal menambahkan efek di teksnya aja. Klik R di sini, saya rotate, saya putar. Jadi pas di sini baru tulisannya keluar. Jadi mungkin saya tambahkan beberapa frame di sini. Oke, mungkin di sini klik rotationnya, klik sini, lalu di frame ke 0 saya putar minus 90, lalu di easy ease lagi, saya rubah easy ease nya seperti ini. Jadi pelan-pelan di terakhir, cepat di awal. Ya. Lalu saya tambahkan skalanya. Misalnya di sini, ini scale-nya segini. Di sini saya tambahkan, misalnya saya perbesar, jadi ada efek dia melayang ya, kelempar. Dan yang terakhir saya buat 0. Lalu easy is lagi. Nah, di sini saya buat seperti ini. Jadi ini ke kanan, yang ini ke kiri. Jadi ada efek dia berhenti dulu di atas. Oke, saya klik U di sini. Saya samakan. Mungkin saya mundurkan sedikit skalanya. Oke, saya majukan framenya. Ya. Dan terakhir, waktu dia jatuh, waktu teksnya kembali kecil, saya mau ada pecahan di keluar dari teksnya itu. Ya, jadi seolah-olah dia jatuh. Oke, saya tinggal copy yang garis ini, Ctrl D. Jadi begitu dia jatuh, saya harus zoom di sini sedikit supaya jelas. Iya, kira-kira di frame ini. Ini saya geser ke sini. Lalu ukurannya, klik scale, ukurannya saya kecilkan. Oke, ini agak terlambat sedikit, saya majukan lagi. Oke, ini sudah oke, cuma mungkin terlalu kecil. Saya besarkan supaya kelihatan.
ya. Di sini saya bisa membuat stroke-nya lebih tebal, jadi jangan terlalu tipis seperti ini, karena di skalanya dikecilkan jadi makin tipis garisnya. Jadi di sini di stroke width-nya yang 15 ini saya rubah misalnya menjadi 40. Nah, jadi dia tebal, tetap konsisten tebalannya. Itu perkiraan aja ya yang 40 itu. Oke, saya tambahkan satu lagi untuk di bawahnya. Saya taruh di B, misalnya di ujung B ini, lalu klik S saja di sini. Skalanya saya kurangi segini. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Oke, tinggal diatur aja skalanya. Kalau terlalu kecil saya bisa tambahkan di sini. Jadi jangan disamakan ukuran yang ini ya, jadi supaya ada variasinya. Jadi ini lebih kecil, untuk di B nya lebih kecil. Iya, itu dia kira-kira pembuatan circle burst yang untuk 3 detik ini kita membutuhkan kurang lebih 20 menit ya, tapi hasilnya worth it lah ya. Jadi untuk menambahkan circle burst ke efek pop up itu lebih menarik kelihatannya. Oke, sekian dulu tutorial After Effects kali ini. Untuk yang ingin menyaksikan tutorial saya yang lainnya bisa klik subscribe dan like di bawah ini. Dan untuk yang ingin bertanya seputar tutorial ini bisa menuliskan komen box di bawah ini atau kirimkan via Twitter saya. Oke, kita ketemu lagi di video saya yang lainnya dan terima kasih.